Allah tidak mungkin mengujimu bahkan dengan penyakit yang tadi kita bicarakan, kecuali Allah sedang menyiapkan dua hal untukmu. Satu, Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. Yang kedua, Allah ingin mengangkat derajatmu. Oke. Jadi jangan kita maknai misalnya kita dapat musibah, salah satunya mungkin penyakit ain ini sebagai misalnya kayak Allah ini semata-mata menghukum saya gitu. Jangan ya. Jangan. Ya kalaupun memang itu adalah cara Allah menghukum kita. Iya, memang kita terima. Kalau dengan cara itu kemudian Allah mau membersihkan setiap dosa-dosa kita, maka kita ridho dengan apa yang kita terima itu. Ini pada saat dulu saya baru-baru belajar terkait penyakit ain tuh saya sempat mikir begini. Emang segitu berbahaya ya penyakit ain ini? Kok bisa ya dari hanya sekedar foto bisa menimbulkan sakit loh? Ini kan kita takjub ataupun misalnya mungkin kita nggak suka kan sesuatu hal yang sebenarnya wajar. Tapi kok bisa sampai seperti ini dampaknya? Apa Dok? Silahkan. Iya, kalau kita bicara tentang penyakit ain, ain itu adalah satu penyakit yang timbul akibat pandangan mata terhadap seseorang yang kemudian masuk ke dalam jiwanya untuk merasakan sisi negatif terhadap apa yang tampak itu. Jadi ketika ada orang yang mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, kemudian dilihat oleh orang lain, dan dia tuh nggak senang dengan apa yang dilihat itu, maka boleh jadi itu mengantarkan penyakit ain dalam dirinya. Nah, hal ini bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama, yang menampakkan nikmat tadi tidak didasari dengan keyakinannya kepada Allah. Jadi ada kesombongan, kekaguman, ujub dalam dirinya, sehingga apa yang dia tampakkan itu seakan-akan milik dia, punya dia, karena dia, sehingga jadi lemah secara kekuatannya. Dan yang kedua faktornya adalah karena orang lain juga iri, dengki, hasad kepada apa yang dilihatnya. Jadi penyakit ain tidak akan mungkin timbul begitu saja, kecuali dua hal yang tadi. Orang yang menampakkan nikmat tadi, ada rasa yang tadi itu ujub, sombong, takabur, ria, ingin terlihat, sehingga melemahkan dia koneksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang melihat itu juga punya kebencian kepadanya. Masuklah itu penyakit. Dan penyakit ain itu benar adanya, hak. Bahkan disebutkan dalam keterangan itu, jika ada satu hal yang bisa melebihi takdir, salah satunya adalah penyakit ain terhadap seseorang. Rasul bilang begitu ya. Berarti memang penyakit ini, ain ini hak dan ada. Maka berhati-hatilah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari penyakit ain ini. Oke, Ahilman seperti biasa sudah ada pertanyaan juga dari netizen yang masuk ke Gapai Kemuliaan. Mari kita simak bersama ya. Nah, ini pertanyaannya melalui email ya Ahilman ya, dari Mbak Rizka Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz ingin bertanya, di zaman sekarang di mana hidup kita dikelilingi oleh media sosial dengan berbagai macam karakter orang, bagaimana tipsnya agar kita terhindar dari penyakit ain? Silakan. Oke. Berarti kalau kita membaca pertanyaan ini, sudut pandangnya lebih kepada kita ya, ketika ingin menampakkan sesuatu atau memperlihatkan sesuatu. Yang pertama tentu jawabannya adalah bentengi hati kita dengan zikrullah. Ya, berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Ketika kita diberi nikmat, katakan kalimat alhamdulillah. Dan ketika kita ingin menampakkannya, katakan kalimat masya Allah la haula wala quwata illa billah. Kenapa ini yang harus keluar? Karena kita ingin menunjukkan misalnya kita mendapatkan ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena hebatnya kita, tapi karena Allah yang berkehendak kepada kita untuk mendapatkan hal itu. Jadi kan sebenarnya tidak sedikit orang ya yang kemudian ketika dia dapat nikmat, dapat kebahagiaan, dia merasa ini hasil usaha dia gitu. Sehingga bukan menjadikan orang yang melihat dekat ke Allah, makin ingat ke Allah, tapi malah memuji dia. Makanya kadang hati-hati dengan pujian. Betul. Karena nyamuk mati akibat tepuk tangan biasanya. Kebanyakan ditepuk, nyari sambil nyari ya. Jadi yang namanya pujian, kalau pujian itu tidak mengantarkan orang yang muji makin ingat ke Allah, hati-hati. Maka bentengi kita dengan zikrullah tadi. Lah Ahilman, kalau misalnya kita dipuji nih, terus gimana ya caranya ya langsung supaya paling tidak kita jadinya nggak ria, nggak sombong gitu. Makanya tadi kekuatan kalimat masya Allah la haula wala quwata illa billah, semoga jadi benteng itu. Nah, nextnya, ini pelajarannya. Kadang tidak semua harus kita tampakkan di media sosial. Belajar lebih rendah hati. Belajar untuk kemudian kira-kira kalau saya share ini bermanfaat nggak ya? Terus mengantarkan madorot nggak ya? Jadi menimbang-nimbang itu perlu ya? Perlu berhati-hati. Makanya ada bahasa begini kata guru saya. Kalau kamu ingin ceritakan tentang romantisnya keluargamu, jangan depan orang yang belum punya keluarga. Itu betul. Iya. Kalau kamu sedang menceritakan kekayaanmu, jangan ceritakan kepada orang yang diuji dengan kemiskinannya. Iya kan? Ini mohon maaf, kadang tidak sedikit ya. Kalau sedang reuni,
kadang suka dijadikan ajang pamer, ajang pamor. Betul, betul. Ada sekelompok teman-teman yang kemudian bestinya tuh circle-nya di situ. Dia ngomonginnya tentang kesuksesan. Kita tuh lupa boleh jadi teman kita yang tidak punya nasib sama dengan kita. Bukankah reuni itu datangnya untuk mengingat apa yang pernah kita lakukan waktu di sekolah? Jadi kalau pas ketemu tuh kan nggak sedikit teman-teman yang gue nggak mau datang. Kenapa? Iya, males. Kadang males. Jadiin buat tempat pamer doang dan seterusnya. Nah ini juga jadi pelajaran buat kita. Tidak semua harus kita tampakkan kepada setiap orang. Makanya lihat-lihat nih. Kalau saya cerita satu hal, ada manfaatnya nggak? Ada madorotnya nggak ya? Kira-kira kalau orang dengar ini, akan terinspirasi nggak ya? Nah makanya pentingnya caption. Betul. Pentingnya penjelasan. Pentingnya menyampaikan apa maksud dibalik apa yang kita sampaikan. Walaupun dia bilang gini, tapi kan tetap aja orang kalau udah benci aja sama kita. Kita mau ngapa-ngapain juga kan gitu kan. Tapi kan minimal kita bentengi. Ya udah sama orang tuh benci sama kita, terus kita komporin, kan jadi makin benci. Maka zikir kekuatannya. 2, Masya Allah, la haula wa la quwata, kembalikan kepada Allah sebagai bagian kekuatan itu. Dan yang ketiga, belajar lebih tawadhu. Ya, jangan semuanya serba dipamerkan, dipamorkan. Kadang perlu ada waktu untuk menyembunyikan setiap kenikmatan yang Allah berikan untuk kita. Setuju. Posisikan juga misalnya kita sebagai nanti yang melihat seperti apa ya Ahilman ya. Kira-kira kalau saya posting ini, ya benar tadi, seperti tadi Ahilman bilang, menyinggung nggak sama teman saya yang misalnya belum. Makanya ada satu akhlak yang baik ini. Berkatalah sesuatu yang kamu, jika orang lain berkata itu kepadamu, kamu akan bahagia mendengarnya. Berbuatlah sesuatu yang jika orang lain berbuat itu kepadamu, kamu juga akan bahagia dengannya. Sama, postinglah sesuatu di sosial media yang jika kamu melihat postingan itu di orang lain juga akan mengantarkan kebahagiaan untuk dirimu. Jadi itu akan jadi lebih berhati-hati dengan apa yang kita tampilkan tadi. Betul. Ahilman, tapi begini, yang juga jadi menarik bagaimana kita mengindikasi misalnya, kayaknya mungkin kita kena ain. Karena kan sebenarnya tidak ada juga yang bisa memastikan 100%. Mungkin kita ini juga kena ain gitu, tapi mungkin ada tanda-tanda yang mungkin kita bisa pahami. Ya, yang pertama memang yang paling kelihatan adalah ada penyakit yang kemudian nempel ya dalam diri kita. Makanya kadang penyakit ain itu kan timbul dari fisik kita gitu. Benar-benar dirasakan oleh badan kita ya. Ada sesuatu yang misalnya kurang nyaman lah gitu, kurang enak. Atau boleh jadi ketika kita tidak bisa menikmati kenikmatan itu. Iya. Misalnya ya ada orang yang diberikan harta misalnya. Hartanya dia tampakkan kepada orang lain. Tapi dia tidak merasakan kebahagiaan di balik harta itu. Betul, tidak merasakan kebahagiaan, kok nggak tenang kok ya. Kok tenang gitu ya, kok kayaknya kan harusnya ini tuh bikin kita nikmat, tapi kok jadi bikin apa gitu. Nah, setuju. boleh jadi itu ada indikasi sedikit gitu ya dari apa yang tadi dimaksudkan tentang ain tadi. Jadi bisa tumbuhnya ke fisik, jika itu bicara tentang nikmat fisik, atau bisa ke harta. Makanya coba istighfar. Kalau dari bagian harta mana nih, yang kemudian mohon maaf tanpa sadar kita tampakkan ke orang, merasa kita jadi lebih baik dari orang dengan harta itu. Dan kita mendapatkan kegelisahan di balik apa yang kita dapatkan. Boleh jadi ada penyakit ain yang tumbuh dalam diri kita. Oke, bagaimana cara mengobatinya? Segera ingat kepada Allah. Jadikan nikmat ini untuk jalan dekat ke Allah. Itu poinnya. Jadi kita itu ketika dikasih nikmat harus jadi jalan dekat ke Allah. Punya harta, punya pangkat, punya jabatan, dikasih keluarga, ya, dikasih pasangan. Itu semuanya kudu jadi jalan dekat ke Allah. Bukan jadi jalan membanggakan diri kita. Karena bukan itu yang jadi patokannya. Ujungnya, kalau semua perangkat nikmat ini jalan untuk kita ngebanggain diri, ketika ada orang yang gak suka, maka ain itu masuk ke dalam apa yang ditiupkan itu. Jadi, kalau kita merasakan tubuh mulai gak enak, ya, kadang kan juga di wajah kadang-kadang ngaruh gitu ya. Di harta kadang-kadang gak bawa kebahagiaan. Segera istighfar. Mungkin ada sesuatu yang kita lupa dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hati-hati betul ya. Makanya menjaga betul gitu. Nah, Ahilman, tadi kan pertanyaan netizen itu berkaitan dengan bagaimana kita kemudian ya harus bersikap gitu. Nah, sekarang misalnya orang lain. Jadi kita meresponnya seperti apa? Karena penyakit ain itu datangnya bukan karena satu subjek saja, tapi dari dua kan. Maka nanti ketika kita melihat ada kenikmatan dari orang lain yang ditampakkan, hendaklah kita juga ingat ke Allah. Makanya kalau kalimat kitanya adalah Masya Allah tabarakallah, atau Masya Allah barakallahu fiik. Jadi ada doa yang kita sematkan kepada orang yang mendapatkan nikmat itu. Dan kita tuh harus percaya ya, setiap doa yang kita lantunkan untuk orang lain, hakikatnya kembali kepada kita. Makanya kalau ada seseorang yang diizinkan oleh Allah mendapatkan kebaikan, doain. Satu, semoga orang itu dapat keberkahan dari apa yang dia dapatkan. Dan yang kedua, mudah-mudahan kebaikannya nular sama kita. Ini perkara yang kecil, tapi dalam. Bukankah di antara amalan yang dicintai oleh Allah, salah satunya adalah tudakhiluhu sururun ala kulli muslimin. Menempatkan kebahagiaan di hati saudaramu. Jadi itu ada dua makna tuh. Yang pertama, kalau kita jadi orang,
kudu jadi orang yang membahagiakan orang gitu. Iya, iya. Atau yang kedua, kalau orang lain punya kebahagiaan, kita tuh harus ngerasain bahagia sama orang yang mendapatkan kebahagiaan itu. Dah boleh jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita diberikan karena kita bahagia dengan kebahagiaan orang. Jadi nggak ada istilah SMS itu tuh. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Orang yang begitu dua ruginya. Rugi yang pertama, dia tidak mendapatkan kebaikan dari apa yang orang lain dapatkan, dan yang kedua dia juga rugi menghambat datangnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh jadi Mamila, kita tuh nggak dapat kebaikan. Bukan karena kita nggak baik, tapi karena kita iri sama kebaikan orang lain. Ahilman, kita lanjutkan lagi. Sebenarnya kalau kita bicara penyebabnya itu dari apa? Apakah hanya sekedar gambar atau dimensinya tuh jauh lebih luas dari itu? Iya, sebenarnya kalau kita bicara secara hakiki ya, yang menimbulkan pandangan orang sehingga mengantarkan penyakit ain, ya bukan semata-mata orang memandang kita, tapi juga benteng di kitanya yang nggak kuat sebenarnya. Apa di antaranya? Boleh jadi tadi tuh ketaatan kita kepada Allah yang tidak maksimal, terus kita tidak menjadikan semua nikmat itu untuk jadi jalan dekat ke Allah gitu, malah membanggakan diri kita. Nah itu, maka cara Allah menguji kita nanti dengan penyakit itu gitu, agar ingatkan kita bahwa boleh jadi selama ini kau kufur kepada Allah, kau jauh dari Allah gitu. Maka ya dengan caranya Allah mengirimkan penyakit melalui pandangan orang lain kepada dirimu. Maka perhatikan di surat At-Taghabun ayat 11 ya. Ini Allah memberikan satu penguat kepada kita bahwa kita ini manusia berpotensi mendapatkan musibah dalam hidupnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Dan tidak ada satu musibah yang menimpa kamu sekalian kecuali atas izin Allah. Ya. Kenapa Allah mengizinkan itu pada dalam dirimu? Ya boleh jadi ada sesuatu yang pernah engkau langgar. Ada sesuatu yang boleh jadi tidak taatnya dirimu kepada Allah. Karena dalam ayat lain dijelaskan, wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidak ada satu musibah pun yang menimpa diri kamu sekalian kecuali disebabkan oleh tangan kamu sekalian. Jadi ini rumus ya, Mamila. Kalau kebaikan itu murni dari Allah. Tapi kalau keburukan itu diizinkan memang oleh Allah, tapi asal muasal faktornya disebabkan karena ada ulah tangan perbuatan kita. Karena tidak ada yang buruk yang menempel ya kepada Allah. Wa ma asab gini, ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa-apa yang baik itu dari Allah. Dan apa-apa yang buruk menimpamu famin nafsik, disebabkan karena ulah perbuatan dirimu. Ya, diizinkan oleh Allah gitu kan. Untuk apa? Wa ya'fu an katsir, untuk memaafkan dirimu. Maka begini, kan tidak mungkin penyakit ain itu tumbuh kalau bukan karena ulah kita. Bukan karena perbuatan kita, pasti karena perbuatan kita. Maka illa biiznillah, kecuali Allah izinkan. Nah maka apa nextnya? Wa may yu'minu billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan tunjukkan ke dalam hatinya jalan terbaik. Berarti lihat, kita menampakkan sesuatu, orang lain melihat itu, benci sama kita tuh. Ini kalau hati kita nggak deket ke Allah, cepat tuh penyakit ain masuk. Betul. Tapi kalau hati ini terikat dengan Allah, terpaut dengan Allah, ibadahnya bagus, amal solehnya juga terjaga gitu, maka dia ada koneksi dengan Allah. Dan ingat, kalau Allah sudah menjaga hambanya, sebanyak apapun orang yang membencinya, menghinanya, maka akan ada kekuatan untuk bisa menghadangnya gitu. Maka perhatikan lagi, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah ya mengetahui segala sesuatu urusan terhadap apa dirimu. Jadi poinnya, kenapa seseorang bisa terkena penyakit ain? Ya kalau bicara faktor dasarnya tadi ya, karena dia menampakkan sesuatu dari pandangan, mengundang kebencian orang, orang kemudian merasakan sisi negatif dari apa yang kita dapatkan, ditambah kita juga tidak punya kedekatan dengan Allah, ketaatan kepada Allah, ujungnya itu menjadi sesuatu yang nampak dalam hidup kita. Jadi justru sekarang itu tantangannya akan semakin besar dong Ahilman ya, dengan adanya media sosial. Artinya tuntutan ketaatan kita kepada Allah juga harusnya lebih lagi gitu loh. Iya. Orang tuh makin beriman, ujiannya makin berat. Iya kan? Orang itu makin naik derajat, maka ujiannya makin berat. Ada istilah, pohon itu makin rindang, makin tinggi, maka anginnya makin kencang. Maka apa pengikatnya, apa kekuatannya? Keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di tengah kondisi yang kita alami hari ini, maka hadirkan ketaatan yang maksimal kepada Allah. Semoga dengan kebaikan itu akan menjaga kita dari semua penyakit-penyakit lain. Makanya kan
Ya baca Quran, Iya, iya. itu Makanya kan di apa yang harus antara dilakukan? yang bisa menjaga diri kita gitu kan. Zikir, gitu Zikir kan. pagi petang itu juga Zikir bagus pagi ya, dan petang, ahilman. doa, Doa. gitu. Ini di antara yang bisa menguatkan kita. Ya jaga sholat, kalau dikasih harta jaga sedekahnya, gitu kan, jaga infaknya, gitu. Kalau dikasih jabatan dijaga kebermanfaatannya. Jadi semuanya itu kudu jadi jalan dekat ke Allah. Allah, betul. Itu poinnya. Oke. Nah, ahilman, kalau kemudian kita kodarullahnya sakit gitu ya, Ya. dan kita kayaknya mengindikasi, aduh jangan-jangan nih, Penyakit karena ain. mungkin penyakit ain, karena kemarin-kemarin kayaknya saya posting apa-apa Ya, misalnya begitu. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama bersabar. Ya. Terima dengan keadaan bahwa kita diuji dengan ini. Ya, yang kedua, ya terima keadaan itu. Yang ketiga, menyadari boleh jadi ada salah, ada dosa yang pernah kita lakukan. Baik yang disengaja atau tidak disengaja. Sebagaimana tadi kita sebutkan, tidak mungkin ada satu musibah yang menimpa kita kecuali disebabkan oleh ulah perbuatan kita. Nextnya, mendekat kepada Allah. Jadi kalau kita buat dalam 3 kata gitu ya, menerima, menyadari, mendekat gitu. Oke. Menerima itu, kemudian yang kedua menyadari bahwa memang ada sesuatu yang boleh jadi keliru selama ini yang kita lakukan. Yang ketiga mendekat kepada Allah. Kullu da'in dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya. Ya. Dan obat terbaik adalah saat kita mendapatkan obatnya dari Sang Maha Pemilik segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oke. Allah mengizinkan penyakit itu datang dan Allah pun juga mengizinkan penyakit itu sembuh. Ya. Maka jangan minta kesembuhan kepada selain Allah. Karena yang hanya bisa menyembuhkanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka nanti kan ada istilah ruqyah gitu ya. Ruqyah yang bisa kita lakukan. Ada ruqyah mandiri. Salah satunya ya dengan membaca Al-Qur'an. Ada beberapa ayat-ayat yang bisa kita baca. Perbaiki doa kita. Ya minta maaf kepada orang yang barangkali pernah kita sakiti. Biasanya kalau orang ya, ke atas ke orang tua, ke samping ke pasangan, ke bawah ke anak-anak. Itu dulu yang dekat-dekat dulu. Ya. Jadi yakinlah ya, Allah tidak mungkin mengujimu bahkan dengan penyakit yang tadi kita bicarakan, kecuali Allah sedang menyiapkan 2 hal untukmu. 1, Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. Ya. Yang kedua, Allah ingin mengangkat derajatmu. Oke. Jadi jangan kita maknai misalnya kita dapat musibah, salah satunya mungkin penyakit ain ini sebagai misalnya kayak Allah ini semata-mata menghukum saya Ya, gitu. jangan. Jangan ya. Jangan. Oke. Ya kalaupun memang itu adalah cara Allah Bentuk, menghukum kita. iya memang kita terima. Kalau dengan cara itu kemudian Allah mau membersihkan setiap dosa-dosa kita, maka kita ridho dengan Iya, apa yang kita terima itu. Tapi jangan sampai begini, udah terjadi baru taubat. Lebih baik dari sekarang Iya, bentengi mencegah, itu. betul. Bentengi semua hal-hal yang memungkinkan datangnya penyakit ain ke kita. Maka tadi tuh, ya jangan jauh dari Allah, jangan lepas zikir, jangan lepas doa pagi petang, kan gitu. Termasuk tadi, jangan mudah menampakkan sesuatu sebagai bagian nikmat dari Allah kepada kita. Apalagi jika nikmat itu tidak dijadikan jalan untuk kita mendekat kepada Allah. Masya Allah. Ahilman, saya beberapa kali melihat misalnya dalam postingan media sosial, ada yang memposting tapi tidak memperlihatkan muka, menutup misalnya dengan stiker atau ya seperti itulah begitu. Itu sebenarnya juga bagian dari cara untuk mencegah ya, membentengi diri dari penyakit ain ya sebenarnya. Dan itu boleh-boleh saja untuk dilakukan ya. Iya, itu adalah bagian mungkin untuk menjaga hati ya, menjaga diri agar tidak terkena ain. Ya sah-sah saja. Akan tetapi juga jangan sampai begini. Orang yang menutupi dengan cara seperti itu menyalahkan orang yang membuka. Iya kadang-kadang. Kadang-kadang kan kita suka betul, tanpa betul. sadar gitu. Betul. Kita udah menutupinya baik, tapi juga jangan mudah kemudian kita melihat orang yang buka, ngapain sih? Iya, gitu. Kok dia kayak gitu? Nah, Sama aja nyinyir juga sama ya. aja kan pada akhirnya Betul. engkau menutupi matanya tapi engkau membuka mulut untuk kemudian Iya, menghina orang yang setuju. membukakan itu. Pada akhirnya ain itu kan muncul karena hasad ya. Iya. Karena iri dengki, karena kebencian kepada apa yang kita lihat. Maka poin jawabannya adalah belajarlah untuk tidak membenci siapapun, udah itu aja. Hati ya sebenarnya itu Iya. masalahnya itu di hati gitu. Karena Oke. yang kita lihat nih, kalau di sini masih ada hasad, tetap aja gitu. Orang itu akan keluar kalimat-kalimat yang kemudian menunjukkan sesuatu yang mengarahkan kita pada sesuatu yang buruk gitu. Maka kita tidak bisa membuat orang itu ya senang semua sama kita. Iya, dan kita nggak bisa itu tadi ya, nggak bisa berharap orang suka dan Iya. mengontrol apa Nggak yang bisa. dimauin orang lain Nggak ya. bisa. Iya. Yang bisa kita tenangkan apa? Ya diri kita. Diri kita, betul. Maka ada bahasa begini, kita tidak bisa menenangkan badai ombak yang datang. Kita hanya bisa menenangkan badan kita dalam mengarungi ombak itu gitu. Betul. Jadi ya sekarang yang di sosmed, jika ingin engkau share kenikmatan yang Allah berikan kepadamu, silahkan ya. Tapi bentengi dengan zikirmu, dengan doamu, dengan kekuatan doa, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Kemudian belajar lebih tawadu. Orang nanti akan melihat kita seperti apa. Ini kadang-kadang jadi kepancing dua-duanya. Jadi orang yang komen nih, mohon maaf ya kadang-kadang tidak beretika. Kita juga yang di komen kadang-kadang nggak tahan. Pendek. Ujungnya jadi berantem dua-duanya. Iya, betul. Bukankah kemarahan itu simbol dari sesuatu yang akan buruk datang dalam hidup kita? Jadi kitanya nggak nahan, kemudian ini juga orang nggak suka sama kita, ya jadilah sesuatu. Makanya ini konsekuensi ya. Kalau udah di sosial media,
berarti kita juga harus siap dengan yang pro, dengan yang kontra, yang suka, dengan yang tidak. Itu pilihan yang kamu ambil ketika engkau ingin menampilkan sesuatu di situ. Iya kan? Ya kalau nggak mau ya nggak usah main sosial media gitu bahasanya. Iya ya, kan? ya. Maka sekarang belajarlah untuk menatap setiap orang dengan penuh kasih sayang aja. Ya. Karena kalau di mata ini kasih sayang, maka yang akan terjadi adalah semua kebaikan. Ada orang yang hari ini misalnya diberikan kebaikan, maka kita akan berdoa, semoga Allah berikan kebaikan yang sama untuk diriku. Kalau sekarang ada orang yang ditampakkan keburukan, maka kita akan berdoa, ya Allah tutup aibnya dan berikan kekuatan diriku agar tidak masuk ke dalam keburukan yang juga dilakukan oleh dirinya gitu. Jadi semuanya saling menjaga, maka insya Allah. Tetapi ya kenapa Nabi peringatkan tentang penyakit ain? Karena pasti akan ada di antara kita ya penyakit-penyakit seperti ini. Kuncinya di kita ya Hilman. Kuncinya di kita. Bentengi diri kita. Nah, bicara soal membentengi, selain kemudian zikrullah, baca Quran dan melaksanakan ibadah-ibadah lain gitu ya. Kalau sudah terkena kan mungkin salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan ruqyah. Ada nggak ruqyah sederhana yang mungkin kita bisa praktekkan sehari-hari? Iya. Salah satu di antara ya doa yang bisa kita baca, salah satunya kan ayat kursi ya. Itu juga bisa kita hadirkan. Kemudian beberapa ayat dalam Al-Quran yang sering dijadikan sebagai ayat untuk ruqyah juga bisa kita lakukan. Ya, poin utamanya adalah doa pada akhirnya. Maka jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah. Karena doa itulah yang bisa mengantarkanmu mendapatkan keselamatan gitu. Maka kalau setiap ketemu orang itu, ya minta doanya, ya. Ketemu guru, minta doanya. Ketemu siapapun, minta doanya. Kadang doa itulah nanti yang akan menguatkan diri kita untuk terjaga dari sesuatu yang buruk dalam diri kita. Orang makin kuat doanya, makin kuat hidupnya. Tapi orang makin hambar doanya, makin jarang dia doa, bahkan gak pernah doa, maka makin jauh dia dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu punya kekuatan namanya doa. Ad-doa'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Makin dia beriman, maka makin kuat doanya. Maka sekarang siapapun di antara kita punya kelemahan, ya. Dan tidak ada yang bisa menguatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pastikan kau punya kekuatan. Apa kekuatannya? Doa. Silakan. Tadi zikir pagi petang, doa-doa yang kita panjatkan, terutama doa yang ada dalam Al-Quran, itu bisa menjadi bagian untuk membentengi dirimu dari penyakit yang tidak baik untuk hidupmu.